Oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini tadi kita sudah membuat rencana kinerja dari matriks lawan hasil dipindahkan. Nah, selanjutnya adalah penentuan aspek. Nah, yang tadi ya ada kualitas, kuantitas, waktu. Nah, misalnya pertanyaannya, Bu, ini harus lengkap semua nggak? Kalau di PP 46 harus lengkap gitu ya. Nah, kalau di Permenpan 8 itu belum tentu juga, Bu. Jadi kita cek dulu karakteristik si rencana kinerjanya. Nah, kalau misalnya ternyata dari aspek kualitas kita belum bisa melihat ya, belum bisa ngukur, nggak ada cara ngukurnya gimana dari segi kualitas, ya sudah tidak perlu ada aspek kualitas. Misalnya ini kuantitas dan waktu saja. Nah, ini nggak apa-apa gitu. Tergantung sih kriteria rencana kinerjanya gitu. Nah, kemudian sudah ditentukan nih. Nah, yang wajib apa, Bu? Misalnya ada yang nanya nih, yang wajib apa, aspek apa? Aspek kuantitas itu yang wajib ada ya. Kalau yang lain ini masih fleksibel. Bisa ada, bisa tidak. Tergantung si karakteristik dari si rencana kinerjanya gitu. Jadi kalau kualitas nggak ada ya jangan dipaksakan ya. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian dari segi indikator kinerja individu. Nah, aspeknya kan udah ada nih. Lah, terus ukurannya gimana? Nah, penggarisnya gimana? Nah, ini penggarisnya nih Bapak Ibu. Nah, dari aspek kualitas, nah dilihat ukurannya itu dari tingkat kesesuaian. Kalau dari data, aspek kualitasnya apa, Bu? Tingkat akurasi data, ya. Kalau dari dokumen, kualitasnya apa? Tingkat kelengkapan dokumen, ya. Nah, seperti itu. Kalau ini tingkat kesesuaian fitur aplikasi dengan NSPK karena si Bapak ini harus bikin apa? Bikin aplikasi. Lah, aplikasi itu kan aplikasi yang bernilai itu adalah aplikasi yang sesuai peraturan dong, ya sesuai NSPK. Lah, kalau nggak sesuai dengan peraturan, ya ngaco dong aplikasinya, nggak ada harganya. Nah, jadi kualitasnya dilihat dari tingkat kesesuaian aplikasi, ya. Nah, selanjutnya dari kuantitas, nah ini persentase penyelesaian aplikasi. Seberapa jauh sih aplikasinya udah selesai gitu ya. Kalau misalnya penyusunan draft kebijakan teknis, berapa persen penyelesaian draft kebijakan teknisnya gitu. Kalau misalnya dari apa siswa yang diberangkatkan untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional ya, nah, persentase siswa yang dikirim misalnya untuk mengikuti Olimpiade Sains. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian dari segi waktu, kalau waktu mah gampang, ketepatan waktu penyelesaian dari si aplikasi ini. Nah, ini untuk penentuan aspek dan indikator penggarisnya udah ada nih, udah ditentukan. Terus selanjutnya, ya apa yang diukurnya? Yaitu target. Nah, penggarisnya sudah dibuat, nah tinggal ukurannya, targetnya. Nah, seperti ini ya targetnya. Udah ada nih, misalnya tingkat kesesuaian fitur aplikasi, targetnya 80-90%. Makin akurat ya pasti makin bagus dong ya aplikasinya. Makin nggak akurat ya makin brekele gitu ya. Nggak berguna ini aplikasi, apaan nih? Ngitung capaian kinerja aja salah, nggak sesuai Permenpan misalnya ya. Nah, tapi kalau dilihat, oh ini sesuai nih dengan kitab Permenpan 8 nih, bagus nih aplikasi. Nah, seperti itu ya. Jadi tingkat kesesuaian fitur dengan NSPK. Nah, kemudian dari segi kuantitas itu persentase penyelesaian aplikasi. Targetnya misalnya 80-90% siap digunakan. Nah, ini juga ketepatan waktu penyelesaian 7 sampai 8 bulan. Nah, Ibu ini mah gening rentang semuanya. Emang boleh, Bu? Ya boleh-boleh aja. Justru ini lebih toleran nih Bapak Ibu. Kalau dikasih nih rentang, ini lebih toleran, ada nilai toleransinya. Kenapa? Karena untuk JAJF, nah nanti capaian kinerja Bapak Ibu itu nanti akan diklasifikasikan ya masing-masing ini. Ini nanti ada kategorisasinya. Capaiannya misalnya di sini 80 sampai 90. Berarti kinerja Bapak Ibu misalnya yang berada di rentang 80 sampai 90 ini dianggap baik, ya kan? Nah, ketika kinerja Bapak Ibu di atas 90, maka sangat baik. Kalau kinerjanya di bawah 80, berarti cukup. Nah, nanti kalau JAJF itu ada kategorinya seperti itu, Bu, di penilaiannya ya. Nah, jadi ketika ini diberikan rentang seperti ini, harapannya supaya lebih fleksibel.
kalau misalnya hanya 90 misalnya ya, nggak ada rentang, 90 target deh pokoknya gitu kan. Nah, ketika Bapak Ibu nilainya 89, itu kategorinya udah cukup Bu, ya, bukan baik lagi gitu. Karena baiknya ya 90 gitu. Lah Bapak Ibu dapat nilainya 89, kurang satu pun ya udah masuk ke kategori cukup gitu. Nah, sehingga di Permenpan ini diberikan toleransi 80 sampai 90 seperti itu. Nah, ini juga ya 2 sampai 3 hari, 90 sampai 95% dokumen diproses tanpa kesalahan gitu ya. Karena ini aspek kualitasnya dilihat dari persentase kesalahan dokumen ya, luar biasa. Nah, ini sudah selesai ya. Ini hampir semuanya rentang ya untuk targetnya. Nah, sekarang tahap terakhir nih Bapak Ibu. Tahap terakhir ini adalah untuk keterkaitan ya, keterkaitan. Nah, Bu, kalau JF gimana? Kalau struktural dan administrasi sudah selesai tadi ya, sampai kolom target. Selesai. Nah, penyusunan SKP-nya. Tapi kalau JAJF harus menyusun format keterkaitan angka kredit seperti ini. Nah, yang ada di rencana kinerja ya, ini saya tandai lagi. Ini diambil dari SKP ya, SKP. Nah, sementara oke, saya kasih warna lain. Sementara yang ini diambil dari Permenpan ya. Ini agak jelek, sebentar. Saya ketik aja. Nah, ini diambil dari Permenpan atau aturan lain tentang JF dan AK-nya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini diambil dari SKP yang sudah disusun berdasarkan matriks peran hasil. Nah, sementara yang ini diambil dari Permenpan atau aturan lain tentang JF dan angka kreditnya. Nah, permasalahannya mengkaitkan ini. Nah, ini gimana ngaitinnya, Bu? Ya, karena apa? Rencana kinerja yang sifatnya institusional tadi ya, yang dipindahkan dari MPH ya, yang mana MPH ini diturunkan dari PKJPT juga ya, yang mana PKJPT ini sifatnya organisasi, harus dikaitkan dengan butir kegiatan angka kredit yang mana ini ya dari tahun ke tahun ya gitu, terus gitu ya, nggak ada perubahan. Nah, ini kalau saran dari kami ya, saran dari saya, silakan Bapak Ibu dimasukkan saja, dicantumkan saja mana yang menurut Bapak Ibu terkait. Ya, jadi masukin aja. Boleh satu rencana kinerja, butir kegiatannya yang banyak, masukin aja. Karena apa? Nah, karena ini kan hanya lampiran ya Bapak Ibu ya, hanya lampiran. Nah, jadi untuk pengajuan KP, angka kredit dan lain-lain kan kita masih menggunakan Dupak ya Bapak Ibu. Jadi karena ini sifatnya lampiran, belum absah sebagai pengajuan Dupak, maka ini lampirkan saja. Ya kalau Dupak tetap ya ajukan Dupaknya. Misalnya saya Anpek, ya saya bikin ini ya karena lampiran ya saya bikin. Tapi kan kalau Dupak saya beda dong. Kalau ini kan dibuatnya dari rencana kinerja bulan Juli. Lah, kalau bulan November ini kan pasti udah banyak dong tugas-tugas saya yang tidak masuk ke dalam rencana kinerja karena kan saya JF ya kan. Nah, jadi saya bikin Dupak juga yang mana pasti hasilnya beda dong ya. AK yang ada di lampiran ini dengan Dupak saya pasti beda seperti itu. Oke, ini adalah tahap yang terakhir Bapak Ibu ya. Nah, ini tahapan sederhana nanti saya sampaikan saja di penyusunan matriks peran hasil ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin demikian pemaparan saya mengenai Permenpan 8 yang terdiri dari penyusunan SKP untuk JPT dan unit kerja mandiri dan juga untuk JA dan JF.